Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang domain ya. Nah, di sini kita akan membahas konsep Active Directory. Nah, di dalam domain atau dalam konsep struktur domain itu ada yang namanya Active Directory. Nah, pengertian dari Active Directory di mana adalah sebuah directory atau server yang menjadi pusat atau manajemen user komputer atau beberapa pusat yang ada di dalam jaringan ya. Contohnya tuh untuk totalitas dari pengguna user termasuk komputer-komputer dan perangkat dalam suatu jaringan di dalam suatu Windows domain, bisa memberikan identifikasi. Contohnya, kapan seseorang karyawan bisa login ke komputer tanpa ke login ya, atau kapan, atau kita bisa menambahkan bisa ya. Perangkat ada laptop, ada desktop, ada server. Kita bisa tentukan misalnya user ini tidak bisa login, ini masih bisa login. Nah, ke dalam database ini contohnya database server. Dia bisa menentukan yang namanya directory server mana saja yang bisa digunakan atau yang tidak bisa digunakan. Contohnya ada lebih dari satu server di sini. Database ini bisa diakses, ini tidak bisa diakses, ini sudah boleh diakses. Dalam satu organisasi itu pasti ada yang tidak bisa diakses ya. Begitulah salah satu contohnya ya. Oke, kita harus kenali beberapa istilah di sini. Ada ID adalah Active Directory. Ada IDDS. Ini tuh singkatan dari Active Directory Domain Server. Jadi sebuah jasa layanan ya dalam domain controller. Domain controller ini tuh kita sudah bahas di pertemuan selanjutnya ya, domain ya. Salah satu wilayah yang punya undang-undang dan punya aturan dan kebijakan, punya porsi yang namanya dunia Microsoft. Itu tuh banyak yang harus kita pahami, kita pelajari ya, agar paham, karena banyak sekali konsep yang harus kita tahu. Nah, di sini kita kenal, kita sudah tahu di mana directory ini tuh user, komputer, dan objek. Apa itu objek? Jadi saat kita bekerja di directory, kita akan lebih banyak bekerja objek. Adalah sebuah grup atribut yang mewakili resource dari domain. Jadi yang namanya domain ada yang disebut objek. Objek-objek itu banyak macam-macam. Ada organisation, user, komputer, group, contracts, share folder. Saya sudah bahas pernah sedikit ya yang pertemuan sebelumnya. Tapi di sini kita lebih membahas dalam dan yang namanya objek itu punya SID, secret
Security Identifier atau SID. Tujuannya tuh untuk supaya server itu bisa menentukan objek ini bisa punya identitas, bisa dijalankan atau tidak. Dimana kalau di manusia itu nomor KTP lah ya contohnya, nomor induk kependudukan, pasti semua orang itu punya itu, dan semua orang itu tidak punya nomor KTP itu nomor yang sama ya. Itu contoh ya. Tidak ada yang punya nomor induk kependudukan itu yang sama, itu nggak mungkin ya. Ibarat ya minimal sidik jari juga bisa ya sebagai contoh, itu nggak ada sidik jari yang sama. Dan itu adalah fungsi dari SID untuk memudahkan memanage kapan sebuah objek bisa punya akses tertentu, bisa diakses, kapan bisa diakses, dan sebagainya. Objek, nah objek itu bisa seperti yang ada di bawah ini. Nah, audio ini adalah sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama. Organisasi unit itu bisa berisi user account, contact, computer, and group. Dan yang namanya dan you will also know group volley object ini tuh bisa dihubungkan ke grup fallacy. Grup fallacy itu sebuah aturan atau tertentu di grup server. User kita bisa tahu itu pengguna, komputer itu perangkat hardware. Grup itu sebuah kelompok tertentu adalah kumpulan dari user. Yang namanya sebuah perusahaan itu pasti punya grup tertentu, contohnya bisa bagian final, pokoknya bagian yang tertentu deh. Yang namanya karyawan itu pasti dikelompokkan dalam sebuah grup. Dan ada dua objek di grup, terbagi dua, ada security dan distribution group. Security itu adalah user account yang dapat digunakan dalam akses atau untuk menyediakan akses ke resource atau memori yang ada. Sedangkan distribusi itu digunakan email distribution, di mana grup itu memiliki email masing-masing untuk digunakan berkomunikasi satu dengan yang lain. Ada kontak itu ya alamat ya penduduk, contohnya punya KTP ya, itu di dalam KTP pasti ada alamat, itu contoh ya. Kontak email itu misal ini, contohnya seperti itu. Set folder, dimana folder yang bisa di-share ke satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang sudah kerja, mungkin mungkin bisa bagi file ini, kita bisa menggunakan folder. Ada semua folder yang bisa diakses ke server. Dalamnya tuh ada macam-macam folder yang bisa ya di tertentu. Printernya ini bisa diakses barang-barang di karyawan semua. Nah, ini tuh namanya objek di dalam Active Directory.
Objek ini adalah berbagai macam user yang bisa diatur oleh directory. Sentralisasi atau mengatur manage objek-objek yang ada. Kita rangkum pertemuan selanjutnya mengenai domain dan server directory. Forest yaitu domain free, yaitu suatu kelompok domain. Ini tuh adalah forest domain. Lingkaran yang saya buat ini disebut dengan forest, berisi domain yaitu sukasuka.com, domain utama, top level domainnya. Ada yang namanya subdomain, sukasuka mendukung fans suka-suka. Satu domain, semuanya tuh sama ya, satu domain. Nah, ini tuh terhubung dengan relationship. Ini adalah relationship ini kelas kepercayaan, hubungan kepercayaan. Seberapa dapat finance dan sales ini dipercaya di dalam domain C. Ada yang namanya Active Directory. Sebuah service yang dijadikan satu domain secara keseluruhan satu forest tersebut. Itu yang namanya Active Directory. User directory, grup dimana objek, seperti yang kita bahas tadi. Objek itu ada OU, ada user, ada grup, komputer, konan, share, meet, putar. Ini tuh kontak. Nanti kita bahas kontak ya. Kalau kita sudah praktek. Jadi kontak ini nama masing-masing dari user. Nah, kemudian share folder. Itu sudah ada set folder atau perangkat lagi yang terhubung di dalam satu domain yang bisa dipakai bersama-sama. Oke. Di kesempatan kali ini kita bahas konsep Active Directory. Ini lanjutan video sebelumnya. Kita bisa rangkum ke konsep domain dan Active Directory. Kali ini video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.